Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Albab Channel, guys. Kali ini kita akan belajar tentang materi statistika. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang geometri, bangun ruang. Sekarang kita akan belajar tentang statistika. Statistika ada apa aja ya? Kalau dalam di dunia sehari-hari, seperti halnya kayak perhitungan presiden tahun kemarin ya, anak-anak, kalian kan udah ada tahu berapa persen perolehan suara dari Pak Jokowi dan berapa persen dari Prabowo. Nah, itu persentase dari suara dari Pak Jokowi sama Prabowo itu dinamakan ilmu statistika. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita akan belajar dulu tentang dasar dari statistika. Dari statistika itu adalah ada populasi sama sampel. Populasi itu apa? Populasi itu adalah keseluruhan objek dalam penelitian. Misalkan dalam suatu kelas itu berarti berapa siswa? Misalkan ada 40 siswa. Jadi satu kelas itu disamakan populasi. Terus sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi nilai rata-rata. Artinya sampel itu adalah bagian dari kelas tersebut. Misalkan sampel dari kelas 8A anak yang suka sering tidur di dalam kelas ada berapa? Nah, itu kan diambil beberapa saja. Nah, itu dinamakan sampel. Populasinya itu dalam satu kelas. Oke, paham ya antara populasi sama sampel ya. Populasi itu semua objek yang penelitian, yaitu adalah satu kelas. Sampelnya yaitu adalah siswa yang sering tidur, kita ambil beberapa saja. Terus ada yang pertama dalam populasi, dalam statistika itu ada ukuran pemusatan data ya. Jadi yang pertama itu adalah mean, tulisnya bacanya min ya. Min itu bukan negatif dan positif, min itu bukan ya. Tapi mean di sini adalah apa? Mean adalah hasil bagi jumlah data dengan banyaknya data, atau disebut biasanya dengan rata-rata. Jadi mean itu adalah rata-rata. Terus dalam rata-rata itu kita dari sini, dari definisinya jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan ini ada data ya, misalkan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, ini adalah sebuah data ya. Sebuah data dan rata-ratanya adalah mean data tersebut, maka rumusnya kita yang peroleh X bar atau X garis di atasnya ini nama X bar atau mean sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn per N. Nah, atau di singkat kalau dalam Paulil itu mean itu atau rata-rata sama dengan jumlah atau sigma X1 dibagi sigma Xi dibagi X dibagi N, atau jumlah semua data. Jadi X1, X2, X3 ini dijumlahkan terus dibagi banyaknya data sesuai dengan definisinya, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Contoh misalkan ini ada mean dari data 3 7, 4, 9, 10, 3. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan berarti cara mencari mean-nya berarti X bar atau mean sama dengan berarti tadi X1 tambah X2, X3 sampai Xn, atau jumlah semua data. Data semuanya dijumlahkan, yaitu 3 tambah 7 tambah 4 tambah 9 tambah 10 tambah 3 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini di sini ada berapa angka? Bukan banyaknya data jumlahnya lagi, bukan ya, tapi ada berapa angka? Yaitu ada 6. Makanya jumlah semua data dibagi banyaknya data. Maka kalau ini dijumlahkan semuanya ada 36 dibagi 6 berarti sama dengan 6. Oke, lanjut contoh dari mean. Selain dari kayak tadi, misalkan ini ada soal, perhatikan data nilai UN ASKA sebagai berikut. Nah,
Itu nilai UN-nya ada bahasa Indonesia 63, matematikanya 70, IPA-nya 83, bahasa Indonesia 60. Tentukan rata-rata hasil UN ASKA. Nah, ini kan kayak kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalkan kalian terima rapat itu kan ada rata-ratanya. Rata-rata itu dari mana? Yaitu berarti caranya seperti tadi. Maka meannya atau X barnya sama dengan tadi definisinya ya, jumlah semua data dibagi banyaknya data atau disingkat sigma xi dibagi n ya. Jadi jumlah semua data. Berarti yang dijumlahkan yang mana, Pak? Berarti 60 tambah 70 tambah 83 tambah 60. Berarti total berapa? 270 76. 276. Jadi jumlah semuanya ini ya. Dari sini dijumlahkan 276, singkatnya gitu. Terus dibagi banyaknya ada data. Banyak data di sini ada berapa data? Ada bahasa Indonesia, matematika, IPA sama bahasa Inggris. Berarti ada berapa data? 4. Banyak data 4. Nah, langsung aja. Berarti rata-ratanya berapa? 276 dibagi 4. Berarti sama dengan 69. Jadi rata-rata dari nilai UN ASKA adalah 69. Oke, maaf. 69. Nah, itu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah median. Median itu apa? Median adalah nilai tengah suatu data diurutkan. Misalkan X1, X2, X3 sampai Xn itu adalah sebuah data ya. Dan maka syaratnya itu harus diurutkan. Maka X1 harus kurang dari X2, kurang dari X3 sampai kurang dari Xn ya. Contohnya kayak gimana toh, Pak? Mediannya. Misalkan ini ada sebuah data ya. Data itu harus diurutkan dulu dari kecil ke besar ya. Dan median itu adalah nilai tengah. Nah, yang di tengah-tengah itu angka berapa? Nah, itu dinamakan median. Nah, itu. Maka dalam median itu ada dua ya untuk mencarinya. Berapa urutannya? Yang pertama ada data ganjil. Kalau ada data ganjil, misalkan ini ada 7. Ada 7 dari kecil ke besar itu ada 7 angka. Nah, tengah-tengahnya itu berapa berarti? Nah, maka gampang aja. Berarti 7 N-nya kan 7 tambah 1 berarti kan 8. 8 bagi 2 4. Berarti urutan keempatnya itu adalah sebagai median. Itu kalau data ganjil. Kalau data genap gimana, Pak? Kalau data genap kan susah ya kalau dibagi 2, dipotong jadi 2. Nah, median itu potongan dari duanya. Nah, jika data genap itu maka data ke N bagi 2 ditambah data ke N bagi 2 tambah 1. Nah, contohnya ini data yang genap ya. Misalkan contohnya seperti data sini. Ini ada 3, 7, 4, 9, 10, 3. Ini kan masih acak-acakan ya. Ada 3, 7, 4, naik, turun, naik, turun. Nah, itu harus diurutkan, syaratnya harus diurutkan terlebih dahulu. Data diturunkan dari yang terkecil ke terbesar. Makanya ini 3-nya ada 2. Ditulis dulu 3, 3, 4, 7, 9, baru 10. Maka dengan data tersebut itu ada berapa data? N-nya ada 6. Makanya kalau 6 ini kan berarti genap atau ganjil? Datanya genap. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Kalau mediannya genap, berarti maka kita kan 6 bagi 2 berarti sama dengan 3. 6 bagi 2 kan 3 tambah 1 berarti 4. Berarti kan tengah-tengah dari 6 itu kan antara 3 dan 4. Nah, dan 3 sama 4 itu angka berapa? Nah, berarti kita masukkan aja. Berarti ini coba kita hitung dari depan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti antara 4 sama 7. Di tengah-tengah ini kira-kira berapa angkanya? Nah, makanya 4, data ketiga kan 4, data keempat itu 7. Berarti 4 tambah 7, 11 dibagi 2. Maka median dari soal tersebut adalah 5,5.
Oke, yang ketiga dari pemusatan data itu ada namanya modus. Modus itu bukan singkatan dari modal dusta ya, anak-anak. Tapi modus itu adalah nilai dengan frekuensi terbanyak atau data yang paling sering muncul ya. Dari modus itu data yang sering muncul, gampangnya gitu. Contohnya misalkan modus dari data 3, 7, 4, 9, 10, 3. Berarti modusnya yang sering muncul itu berapa? Yang paling banyak angkanya itu berapa yang terlihat di data? Itu adalah 3. Kenapa kok 3? Karena 3 paling sering muncul, yaitu terdapat berapa kali angka 3? 2 kali. Maka itu disebut sebagai modus. Oke, untuk mengevaluasi dari kemampuan kalian, coba kalian kerjakan latihan soal saat di bawah ini ya. Nah, coba jika diketahui berat badan 10 orang siswa dalam satuan kilogram sebagai berikut. Misalkan datanya itu ada 10 orang siswa dengan angka 46, 47 sampai 46. Jadi ada 10 data orang berat badan siswa. Tentukan nilai dari A, mediannya itu berapa dari data tersebut. Terus B itu meannya berapa atau minnya itu berapa. Terus C, modusnya berapa. Nah, sangat mudah sekali. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.